di Purwokerto ada anggaran 8,5 juta digunakan untuk apa? Pertama, yang kedua 300 pelanggan. Apakah kalian mampu untuk mencapai 300 pelanggan dan bagaimana caranya? Dan kalau tidak tercapai, bagaimana apa yang dilakukan? Dan apa arti maksud dari 50 pelanggan setiap? Sekian, terima kasih. Izin menjawab. Izin menjawab dari pertanyaan dari hari. Anggaran promosi untuk yang apa 2 juta. Desain cetak brosur spanduk 2 juta. Iklan media sosial 3 juta. Marketing hadiah giveaway 1.500. Biaya input lokal 2 juta. Totalnya jadi 4.500. Inklusi influencer dari rumah 2 juta. Influencer? Ya.
Untuk 50 pelanggan setia, bagaimana kalian optimis bisa mendapatkan 50 pelanggan setia? Dari kami sudah pasti kami optimis dengan memberikan pelayanan yang cukup baik dan dapat dipercaya oleh pelanggan tersebut sehingga kami dapat menarik perhatian mereka. Mungkin demikian. Perkenalan saya Andrea dari kelompok
izin sudah dijawab. Izin bertanya, nama saya Saka dari kelompok. Nah, kalau target kalian sudah tercapai 300, kan? Lalu apakah kalian tidak melakukan promosi-promosi lain kalau sudah tercapai target kan? Apakah tidak melakukan apa-apa lagi? Jelaskan lagi. Kemarin sudah mencapai 300 kok, masih ada sisa betul sisa modal masih. Buat lagi yang promosinya hitungannya itu buat bonus sudah, lebih target sudah. Ya, terus semangat pastinya. Ya, saya dari kelompok 7 ingin bertanya, jika ada pelanggan yang melakukan servis, pastikan ngantri. Menunggu lama, bagaimana cara kalian mengatasi hal tersebut sehingga pelanggan tidak merasa jenuh atau frustasi? Untuk menjawab pertanyaan saya, bagaimana untuk mengatasi kejenuhan pada pelanggan? Pada saat konsultasi, mungkin dari bengkel kami akan memberikan pilihan yang pertama itu ingin menunggu atau ditinggalkan. Nanti ibaratkan bapak atau pelanggan ini mau menunggu aja, kami sediakan tempat yang mungkin nyaman, cukup nyaman, ada kipas angin, mungkin asap rokok bagi merokok. Bagi yang ingin tinggalkan motornya, nanti ditinggalkan nomor WA-nya untuk menghubungi jikalau mesin motornya atau alat itu sudah diperbaiki. Demikian. Tadi ada terjadi masalah. Suara kali dikeraskan lah. Perkenalkan, nama saya Dr. Teddy dari kelompok Master Roboto. Jadi saya ingin bertanya, terjadi pemasaran aspek range dalam materi yang Anda berikan. Harga, diskon loyal dan paket leasing itu kan disebut sebagai bagian dari strategi. Nah, bagaimana strategi harga yang paling efektif untuk menarik pelanggan tanpa merugikan bisnis?
fasilitas tinggi dan bagi untuk pelanggan. Yang kami bisa ulangi pertanyaannya. Tadi pertanyaannya itu cara menarik pelanggan tanpa merugikan izin Pak. Enggak. Lain. Bagaimana strategi harga yang paling efektif untuk menarik pelanggan tanpa merugikan? Yang mana tadi ada apa strategi dengan Strategi harga Ya. tanpa merugikan izin. Jadi intinya kan di sini pertanyaannya tergantung untuk bagaimana strategi penetapan harga. bagaimana kedua kalau masih diberi waktu Habis waktu sudah. Tergantung kesepakatannya. Baik, selamat sore. Sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Adisa Ferdiari. Ini adalah terdata pengembangan kendaraan bermotor di Kota Banjarmasin mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan bertambahnya jumlah penggunaan motor dan mobil, termasuk ojek online dan taksi online. Hal ini menimbulkan kebutuhan yang semakin besar akan layanan perawatan dan perbaikan kendaraan yang cepat, terpercaya, dan terjangkau. BKR Prima Motors hadir sebagai solusi baru dengan menawarkan layanan servis lengkap yang didukung oleh mekanisme profesional dan fasilitas modern. Nah, ini identitas dan target pasar kami. Nama bengkelnya Prima Motors, lokasinya dalam Ronduan nomor 13 Banjarmasin. Target pasarnya pemilik motor, mobil, ojek dan taksi online, pengendara, pengemudi usia 18 sampai 50 tahun ke atas. Analisis pasar masyarakat di daerah Banjarmasin dengan profesi ojek online, karyawan kantor, pelajar yang menggunakan motor dan pengguna mobil pribadi maupun taksi online. Bahkan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk analisis SWOT-nya, strength atau lokasi strategis, layanan cepat, harga kompetitif, weakness atau kelemahan, brand baru, belum dikenal luas, opportunity, pertumbuhan pengguna motor, mobil, ojek online dan taksi online di daerah Banjarmasin, threat atau persaingan ketat dengan bengkel lama dan berpengalaman. Kemudian ada strategi pemasarannya, ada marketing atau layanan. Yang pertama ada service rutin, ganti oli motor dan mobil atau tukang mobil. Kemudian ada service cepat atau express service. Selanjutnya ada service besar dan yang terakhir ada home service. Untuk price, harga bersaing dengan diskon 10% untuk pelanggan baru selama bulan pertama. Bagian servis hemat untuk pelanggan rutin tadi. Kemudian ada place atau distribusi. Yang pertama ada bengkel berlokasi di pusat kota Banjarmasin dengan akses mudah. Kemudian kerjasama dengan komunitas motor atau mobil dan ojek online serta taksi online. Layanan jemput antar motor berservis juga, dan kemudian ada layanan towing mobil servis. Kemudian ada promosi. Yang pertama ada promosi brand opening, iklan potongan harga. Kemudian ada iklan di media sosial, Instagram, Facebook, dan TikTok. Selanjutnya ada brosur dan spanduk di area yang strategis.
Dan yang terakhir ada endorsement dari komunitas motor atau mobil lokal yang ada di Banjarmasin sendiri. Terus branding dan implementasi logo modern, logo putih dengan warna hitam dan merah yang mencerminkan kecepatan dan kepercayaan. Terus slogan servis cepat kendaraan prima. Kuningan yaitu home service servis cepat harga terjangkau dan mekanik yang berpengalaman. Terus jadwal promosinya 3 bulan, diskon, iklan, referral, event service gratis. Terus targetnya 100 pelanggan atau 100 pelanggan lebih ya, dalam sebulan. Rencana implementasi pemasaran, jadwal promosi 3 bulan pertama. Untuk minggu pertama, gaya promosi diskon 20%. Minggu kedua sampai 4, iklan Instagram dan kerjasama dengan komunitas ojek online dan taksi online. Untuk bulan kedua, program referral pelanggan dengan hadiah menarik. Terus bulan ketiga event servis gratis untuk pelanggan yang loyal. Terus rencana implementasi pemasaran. Anggaran promosinya, anggaran di total yaitu 10 juta. Untuk rinciannya kan dari iklan media sosial 4 juta, terus brosur dan spanduk 3 juta, untuk event dan hadiah 3 juta, jadi totalnya 10 juta. Kesimpulannya, keberhasilan bergantung pada layanan pemerintah, mekanisme pesanan, fasilitas lengkap dan layanan ramah. Strategi pemasaran kami fokus pada kualitas teknis, pelayanan pelanggan dan promosi efektif untuk membangun reputasi dan loyalitas pelanggan. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andika Video dari kelompok Speaker. Oke, nah pertanyaan dari saya, bagaimana strategi Bengkel Prima Motors dalam membangun loyalitas pelanggan? Kualitas pelanggan. Loyalitas pelanggan. Langsung. Silakan dilanjutkan oleh kita. Pastinya tuh dengan kualitas yang baik lah untuk pelanggan. Pelayanan yang dapat pelanggan dengan Bengkel Prima. Ya, kualitas produknya yang sembrono itu yang dikasih layanan yang baik, jelas, jelas. Komunikasi yang baik adalah kalau pelanggan datang tiba-tiba marah, Satu-satu. Kasih jalan mana dulu? Apa? Berdasarkan target pasar yang telah ditentukan, pemilik motor, mobil, ojek online, taksi online, pengendara usia 18-50 tahun ke atas, bagaimana Prima Motor dapat menyesuaikan strategi promosi dan layanan agar efektif menjangkau setiap segmen tersebut. Berikan contoh terperinci aplikasi untuk masing-masing segmen. Jadi pertanyaannya itu apa? Strategi kalau Ya, dari yang dari umur 18 sampai 50 tahun strategi. Kirim lah. Kirim aja mas. Kami memahami pertanyaan tadi.
menyesuaikan ini yang promosinya, menyesuaikan target pemasaran 18 sampai 50 tahun. Ibaratnya seperti ini, 50 tahun mungkin tidak mengenal dunia gadget atau handphone atau internet, mungkin bisa melalui spanduk ataupun brosur. Nah, kalau usia mungkin anggaplah usia yang 18 tahun sampai 30 tahun masih kan aktif menggunakan internet, maka itu bisa mempromosikan lewat internet, lewat ataupun media sosial. Jadi itu strategi kami untuk kemudian promosi yang menyesuaikan umur. Nah, agar layanan efektif dan terjangkau, yang pertama kan tadi sudah dijawab pertanyaan jawab. Jadi kami akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan kami dari segi pelayanan, harga, produk, dan komunikasi akan kami jaga supaya pelanggan bisa kembali lagi dan percaya pada bengkel kami. Sekian, terima kasih. Fokusnya bengkel dari apa? Fokus bengkel kami kan ada dua, ada motor, ada mobil. Makanya dominannya pasti ke arah motor supaya kami mencapai target pasar kami itu kan 100, lebih dari 100 kan. Makanya kami ibaratnya kalau ada daerah situ misalnya mobil ban bocor, makanya kami akan membantu membongkar mobil segala macam. Jadi itu untuk mencapai target pasar kami. Sekian, terima kasih. Terus buat yang 50 tahun apa ya? Usia, nah kalian kan menawarkan brosur, ya langsung brosur, itu ada lagi nggak tadi? Nggak ada lah. Apakah yang strategi yang kalian berikan ini efektif lah buat yang lanjut usia? Efektif lah. Kalau dibilang efektif, kami tidak menjamin. Kan ini mencoba. Nah, Berarti kalau tidak menjamin, jikalau nih nggak mencapai target, bagaimana lagi solusi dari kalian? kami akan melakukan evaluasi terhadap bengkel kami dari segi apapun, dari segi pemasaran, segi pelayanan. Kenapa bengkel kami tidak mencapai target pada target ditentukan di awal? Sekian, terima kasih. Melakukan evaluasi, tapi kan mereka sudah ketemu nih, oh ternyata di ininya di yang di umur 50 tahun tadi yang spanduk brosur tadi itu bagaimana tanggapan, bagaimana cara kalian menyelesaikannya tadi? Ini sudah ketemu nih masalahnya, oh masalahnya nggak efektif nih, nggak cocok lah buat yang umur 50 tahun. Oke, kalau untuk yang 18 mungkin 18 30 itu menggunakan internet mungkin sangat bagus gitu. Yang 50 tahun ini tadi umur yang 50 tahun menggunakan brosur sudah ketemu masalahnya, terus gimana lagi solusikan atau hanya melakukan evaluasi? Jadi kalau menurut saya ya, kalau umur segitu saya lihat dari beberapa anggota keluarga juga kan, kalau sekarang mereka tuh sudah bisa memakai handphone dan sering juga memainkan internet. Jadi kan tadi udah ada juga tuh dari internet, ada permasalahan yang bisa dari situ, dan kita juga bisa langsung mendatangi atau membagikan brosur kita gitu, mendatangi rumahnya untuk daerah sekitar bengkel gitu, hanya di daerah-daerah bengkel. Kalau ada yang ditambahkan, Mungkin bengkel kami kan tidak berfokus kan kepada usia 50 tahun, kan masih banyak usia di bawah usia itu. Menurut bengkel kami juga motor di atas usia 50 tahun, mohon maaf,
hampir tidak begitu banyak. Udah lanjut siap. Jadi dari mungkin rawan juga dalam usia lansia membawa sepeda motor. Ini akan tetap mempertahankan promosi kami. Pertanyaan Anda ibarat melalui promosi brosur dengan panduk teh tidak berhasil teh di rentang usia 50 teh. Betul. Pertanyaannya kan umur pelanggan itu 50 tahun ke atas, begitu ke atas. Karena kan menggunakan metode, kita kan lagi digunakan metode brosur dengan spanduk. Waktu metode yang strategi itu efektif ya, akan dia usia itu. Efektif ya, pertanyaan itu kan dia kontrol ada kan? Ya mana? Efektif. Kan kalian bisa mungkin kalau ibaratnya gagal dari strategi itu, mungkin kan biasanya orang tua kan di atas 40 ke 50 kan lebih ke suka ngomong dari ini. Mungkin strategi yang agak lumayan tepat itu dari penyampaian dari mulut ke mulut. Ya. Strategi kami untuk menerapkan yang pertanyaan dari Tio tadi. Radio anu Kadang-kadang kan bapak-bapak kan nongkrong. Jadi ada dalam konteks branding Pak, slogan kalian kan dirinya servis cepat kendaraan prima. Maka kita menciptakan dengan kualitas kan itu. Nah, jadi seberapa efektif slogan itu bisa membangun positioning atau branding bengkel kalian di benak konsumen dibandingkan dengan kompetitor lama, dan bagaimana bisa diperkuat melalui strategi komunikasi yang konsisten. Ini mau kirim Untuk waktu sisa 8 menit lah. Kan konteks brandingnya slogan servis cepat dan ramah dengan kecepatan kualitas. Nah, jadi seberapa efektif slogan ini membangun branding bengkel kami. Jadi kan slogan ini kan branding bengkel dari Prima Motor. Nah, gimana untuk supaya konsumen kalau sudah mengenal kata itu, jadi tahu bahwa ini bengkel Prima Motor. Nah, dan dibandingkan dengan kompetitor lama
bisa kita kalah, berarti kita kalahkan, kita bisa disaingi. Nah, dan bagaimana memperkuat strategi komunikasi dan yang konsisten. Mungkin dari segi tutur kata bahasa dengan ibaratnya kan ini kan ada tadi di usia 40 tahun ke atas, di mana dengan usia seperti itu kita harus menjaga, apalagi dari para mekanik kami harus menjaga tutur kata bahasa, kesopanan, kedisiplinan, supaya bisa menjaga komunikasi dengan baik, supaya konsumen kami tidak merasa tersinggung dengan perbuatan yang kami lakukan. Dan supaya mereka tidak merasa buruk pada bengkel tersebut. Mungkin ada tambahan? Izin, kenapa? Ini kan slogan tadi servis cepat kendaraan prima. Ini kan yang dimaksud oleh Mas Tio kan supaya slogan ini itu mencapai ekspektasi dari pelanggannya, betul nggak? Nah, untuk membangun kepercayaan pelanggan pada bengkel tersebut, mungkin dengan lihat bengkel ini sesuai gitu, konsisten terhadap branding yang mereka bangun tadi, yaitu servis cepat dan kendaraan prima. Nah, seandainya ini tidak terpenuhi di bawah ekspektasi pelanggan, otomatis kan pelanggan kan tidak percaya akan kabur. Nah, otomatis dari pihak bengkel usaha yang paling efektif yaitu mempertahankan kualitas dari bengkel tersebut, entah itu dari pelayanan servis, pelayanan dari penyambutannya sampai kendaraan selesai diservis. Ibarat ada kerusakan ataupun kesalahan dari pihak bengkel, itu kemungkinan bengkelnya bisa menerima garansi, ibarat sebagai tertentu. Ketika ada kerusakan boleh dibawa lagi servis gratis. Mungkin ada yang kurang? Untuk waktu sisa 4 menit. Ini bertanya fokus strategi kalian itu apa? Yang ada di PPT-nya fokusnya? Belum. Yang kan di PPT itu fokus strategi itu pemasaran. Strategi pemasaran fokus pada kualitas teknisi, layanan pelanggan, dan promosi efektif untuk membangun reputasi loyalitas pelanggan. Berarti kalian cuma merasa ini menjual loyalitas bagus rasanya. Berarti kalian itu menjual tiap dayangan saja, tetapi kualitas di barang kalian bagaimana? Kalau di PPC kan disebutkan kayak menjamin kualitasnya itu barang dari kami ini bagus dan juga pelayanan dari kami ini bagus. Tetapi di PPT-nya nggak ada disebutkan barang yang kami bagus kualitasnya. Di pertanyaan itu apa? Dalam lebar panjang mana? Maksud ini aja. Intinya kan kalian tuh menjual loyalitas kah atau enggak? Fokusnya itu nak kemana? Fokus pemasarannya itu nak kemana? Atau hanya sekedar menjual loyalitas? Di sini nggak ada disebutkan kalau kalian itu nggak ada jual produk yang berkualitas bahasanya gitu dan tidak kalian sebutkan menjamin produk yang ada berkualitas. Yang ada itu kan cuma fokus pada kualitas teknis dan mekaniknya, kualitas mekaniknya. Untuk pelayanan pelanggannya itu kayak komunikasi dengan pelanggan. Terus dan promosi efektif itu kan cara kalian mempromosikannya lagi. Tapi tidak ada kalian masukkan bahwa kalian itu punya spare part yang baik, bagus. Mohon maaf, kami tidak di situ kan kami melakukan fokus kami kan pada pelayanan, tidak kepada ya, kami kan pelayanan. Tidak pernah menjual barang, kami memberikan alat pabriknya bukan kualitas. Kita kan kalau sudah
supaya